Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini anak-anak kita belajar matematika. Sekarang hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Tema kita anak-anak kita masuk pada tema ke-6 yaitu menabung. Nah, materi matematika kita hari ini tentang menghitung satuan baku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingat nggak anak-anak materi minggu lalu tentang satuan? Masih ingat ya, satuan ada satuan tidak baku, ada satuan baku. Satuan baku itu anak-anak Bu Esri kasih contoh nih. Contohnya di kampung Bu Esri menghitung meja atau mengukur meja dengan menggunakan jengkal tangan. Nah, ketika atau ada seorang yang menanyakan berapa ukuran meja ini, nah, ada yang menjawab 10 jengkal, ada juga yang menjawab 20 jengkal. Kenapa berbeda hasilnya? Karena meja ini diukur dengan menggunakan jengkal yang berbeda, jengkal tangan yang berbeda. Ada jengkal tangan orang dewasa, ada juga jengkal tangan orang remaja. Makanya hasilnya berbeda. Jadi kita bisa simpulkan di sini anak-anak apa yang dimaksud dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu adalah pengukuran yang dilakukan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya berbeda pula. Itu adalah satuan tidak baku. Jadi sekarang kita tidak menggunakan satuan tidak baku lagi karena berbeda hasilnya anak-anak. Jadi sekarang kita menggunakan satuan SI yaitu satuan internasional, sering disingkat dengan SI. Satuan internasional ini anak-anak dimaksud dengan satuan baku, itu satuan yang sudah ditetapkan secara internasional atau sering disebut satuan pengukuran baku adalah pengukuran yang hasilnya sama. Jika menggunakan satuan sama jadi hasilnya sama. Contohnya ini meter. Jika Serina menggunakan meter, mengukur meja dengan menggunakan meter, dan Bu Ezri juga mengukur menggunakan meter, maka hasilnya bagaimana anak-anak? Berbeda tidak? Tidak berbeda. Hasilnya tetap sama karena kita menggunakan satuan atau pengukurannya itu meter. Nah, masih ingat contoh ini anak-anak? Itu contoh satuan ukuran panjang baku. Nah, di sini ada kilometer. Anak-anak bisa lihat penjelasannya ya. Ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini adalah satuan panjang baku. Contohnya panjang baku itu apa saja Bu Esri? Nah, apa saja yang diukur di satuan panjang baku? Itu bisa papan tulis, pintu, lemari, rumah. Nah, itu bisa ya. Kita menggunakan ukuran panjang baku. Nah, jika kilometer ke milimeter anak-anak turun, itu dikali, kalau naik dibagi. Nah, begitu juga dengan konversi satuan berat anak-anak. Nah, konversi satuan berat ini anak-anak lihat alat yang dapat digunakan untuk mengukur berat. Misalnya timbangan. Nah, jika Bu Ezri anak-anak juga menggunakan timbangan, hasilnya bagaimana anak-anak? Sama tidak? Anak-anak contohnya anak-anak di rumah ada timbangan seperti ini. Bu Ezri juga ada timbangan seperti ini. Bu Ezri menimbang atau mengukur terigu. Nah, bagaimana juga anak-anak? Hasilnya sama ya. Jika anak-anak menimbang terigu atau itu juga menimbang terigu di sini dengan menggunakan timbangan seperti di bawah ini, maka hasilnya tetap sama. Nah, di sini anak-anak KG sampai MG ini ada singkatannya, ada penjelasannya di sini yaitu kilogram
gram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, di sini bisa anak-anak paham ya. Lihat di sampingnya. Nah, jika turun satu tingkat dikali 10. Nih, jika turun, yang lihat tanda panahnya anak-anak, jika kilogram ke hektogram berarti dikali 10. Begitu juga di sampingnya. Itu hektogram ke dekagram dikali 10. Sudah paham ya? Sampai di bawah dikali 10. Anak-anak bisa paham ya? Berarti kalau turun dikali 10. Nah, kalau naik anak-anak, contohnya miligram ke sentigram, berarti naik satu tingkat. Itu dibagi 10. Contohnya lagi, jika sentigram ke desigram, naik satu tingkat lagi, berarti dibagi 10. Nanti kalau naik ke atas, dibagi 10. Nah, Bu Ezra kasih contoh soal nih anak-anak. Contohnya 5 kg sama dengan berapa gram? Anak-anak harus lihat satuan konversinya, lihat ukurannya ya di samping yaitu kilogram dengan gram. Nah, kita lihat kilogram berarti di atas ya. Kalau gram berarti di bawah. Berarti kalau tadi Bu Ezri sudah jelasin ya anak-anak, kalau turun berarti dikali 10. Nah, sekarang kita hitung anak-anak. Kalau 10 kilogram berarti gram di sini ya. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti 3 kali turun. Nah, sini 5 kali 10 kali 10 kali 10 ada 3 kali 10. Nah, berarti kita langsung hitung anak-anak 5 kali 1000. Berapa anak-anak? 5000 gram. Nah, contoh yang kedua anak-anak itu 2000 miligram ke gram. Anak-anak harus lihat ini ya, miligram dengan gram. Miligram mg berarti ini mg. Kalau gr ini gram. Miligram ke gram. Berapakah naik? Apakah naik atau turun anak-anak? Berarti naik ya. Berapa tingkatan dia naik? Berarti 1, 2, 3. Nah, ada 3 kali dia naik ke gram. Jadi kita hitung anak-anak di sini. 2000 dibagi 1000. Karena di mana diambil yang 1000 ini anak-anak? Itu karena dia dibagi 10. 10 dibagi 10 dibagi 10 jadi 1000. Kebalikan ya. Kebalikan yang di atas tadi. Nah, sekarang kita bagi anak-anak. 2000 dibagi 1000 gram. Nah, 0 dibagi 0 berapa anak-anak? 0. 0 dibagi 0 berapa? 0. 0 dibagi 0, 0. 2 dibagi 1 berapa anak-anak? 2 bagi 1. 2. Betul sekali. Berarti 2 gram. Nah, anak-anak di sini sudah paham belum? Pasti sudah paham ya? Nah, kalau anak-anak masih kurang paham nanti bisa tanyakan ke Bu Ezri. Terima kasih materi kita hari ini. Bye-bye.